Selamat Paskah. Jujur, nggak keberatan kan? Kita nyembah sampai jam 1 kurang seperempat dan kita lanjut lagi ke firman. Terus kita maju ya. Tahu nggak saudara? Tuhan, saya baru ngerti. Ternyata saudara duduk, saudara nyembah. Nyembah, tapi luar biasanya. Ada hal-hal di luar sana. Itu yang terjadi lewat penyembahan kita. Ada orang yang diselamatkan, ada orang yang menerima Yesus, ada orang yang dilepaskan di luar sana. Makanya menurut saya, kalau saudara datang, walaupun saudara tidak dijadwal, tapi saudara nyembah Tuhan, saudara itu sudah dipanggil ke sana. Saudara dipanggil ke sana, dan kita semua dipanggil ke sana. Kita nyembah-nyembah aja. Tuhan yang mengerjakan di luar sana. Tuhan mengerjakannya di luar sana. Oke, saudaraku, sekali lagi selamat Paskah. Hari ini kita merayakan kebangkitan Yesus. Saya minta saudara simak karena saya akan berusaha secepat mungkin. Jika kita percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka semuanya harus dinyatakan dengan kehidupan yang berani untuk mati. Saya ulang sekali lagi. Jika saudara dan saya percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup, maka semua ini harus dinyatakan dengan kehidupan yang berani untuk mati bersama dengan Yesus. Berani mati seperti apa? Apakah kita berjihad? Bukan. Mati dagingmu. Siap sedia untuk matiin dagingmu setiap saat. Kalau saudara percaya Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup, tapi saudara takut untuk melepaskan semua ikatan dan belenggu dosa-dosa, saya bilang, saudara adalah bukan orang percaya kepada kebangkitan dan juga kehidupan. Panggilan Yesus, hari Jumat kemarin saya sudah sampaikan, panggilan Yesus adalah panggilan untuk mati. Dengan apa? Sangkal diri, pikul salib, ikut dia. Ikut dia kemana? 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 Ke Kalvari. Saudara dipanggil sama Tuhan, mari ikut aku. Ikut aku. Waktu saudara dipanggil untuk ikut Tuhan, saudara dipanggil kemana? Saudara nggak dipanggil ke mall. Saudara nggak dipanggil untuk pesta pora. Saudara dipanggil sama Tuhan. Mari ikut aku. Kemana? Ke Kalvari. Jika Anda tidak sangkal diri, tidak pikul salib, dan tidak mau ikut Tuhan, berarti Anda tidak percaya akan kebangkitan. Tolong disimak baik-baik. Jika saudara dan saya tidak sangkal diri, tidak pikul salib, tidak ikut Tuhan, berarti Anda dan saya tidak percaya akan kebangkitan. Kalau saudara dan saya percaya Yesus adalah kebangkitan dan hidup, itu harus dinyatakan dengan hidup yang terus-menerus mematikan diri sendiri. Hidup yang terus-menerus mematikan diri sendiri. Manusia lama, ego kita, hawa nafsu kita, itu harus terus dimatikan setiap hari. Kalau tidak, berarti saudara bukan orang percaya pada kebangkitan. Tidak ada orang yang bangkit jika tidak mati dulu. Saya ulang sekali lagi, tidak ada orang yang bangkit jika dia tidak mati lebih dulu. Istilah kebangkitan, tolong digarisbawahi, istilah kebangkitan tidak relevan dengan orang yang tidak pernah mati. Saya ulang sekali lagi, istilah kebangkitan itu tidak pernah relevan dengan orang yang tidak pernah mati. Kalau saudara tidak matikan ego saudara, tidak matikan manusia lama saudara, jangan pernah ngomong soal kebangkitan. Kenapa?
Karena kebangkitan itu, kuasa kebangkitan itu tidak bekerja di dalammu. Naif jika kita yakin kita dibangkitkan bersama dengan Dia, tapi gak ada kuasa kematian yang mengalir di dalam kita. Gak ada kuasa kematian di dalam kita. Bagaimana kita bisa bilang kita akan dibangkitkan bersama Dia? Orang yang terus-menerus pertahankan pola hidup lama, pola hidup bagi diri sendiri, orang yang tidak ada kuasa kematian dan tidak alami kuasa, dan dia tidak pernah akan alami kuasa kebangkitan juga. Loh, kok ada masif? Saya ulang. Orang yang tidak ada kuasa kematian tidak pernah akan alami kuasa kebangkitan juga. Saya pernah ngomong sama saudara, Yesus tidak perlu bangkit untuk dapat predikat penebus. Tidak perlu bangkit untuk dapat predikat penebus. Tapi Dia perlu bangkit untuk mendapat predikat juru selamat. Juru selamat artinya ahli menyelamatkan. Dia hidup di dalam kita. Jika kita mati, kita disebut hidup dalam kebangkitan. Jika saudara dan saya mati dari kedagingan, dari keinginan, dari ego, masakah saudara disebut hidup dalam kebangkitan? Hidup bersama Sang Juru Selamat. Jika kita tidak mati bagi diri sendiri, maka Juru Selamat nggak bisa arahin saudara kemanapun. Juru Selamat nggak bisa ngarahin saudara kemanapun. Contohnya gini, saudara mau diarahkan ke pasar Minggu, saudara nggak tahu jalan. Tapi kalau sekarang pakai Google Map ada gambarnya. Taruhlah kita nggak pakai Google Map, nggak ada gambar. Saudara nyalain radio, dengerin musik, saudara dengerin ini juga. Saudara bisa tersesat nggak? Bisa tersesat. Kenapa? Karena saudara nggak fokus pada satu suara. Harus ada yang dimatikan. Matikan suara dagingmu, baru saudara bisa dengar suara Allah yang mengarahkanmu pada kebangkitan, pada kehidupan yang kekal. Kalau saudara nggak matikan suara kedagingan, saudara nggak pernah bisa diarahkan. Sekarang kita sama-sama lihat di Lukas 24 ayat 1 sampai 50, tapi nggak usah dibaca kepanjangan. Lukas 24 ayat 1 sampai 50. Saudara lihat, ini peristiwa tentang kebangkitan. Kebangkitan Yesus. Yesus menampakkan diri dalam satu hari penuh. Dari pagi, siang, sampai ke malam. Pagi. Saudara lihat, Lukas 24 ayat ke-1. Pagi, ini pagi-pagi. Lukas 24 ayat ke-1. Lukas 24 ayat 1. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ini pagi. Terus kemudian siangnya ayat 13. 24 ayat 13. Lukas 24 ayat 13. Pada hari itu juga dua orang dari siang ke sore. Terus dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Nah, yang malam itu ada di Yohanes 20 ayat 19. Yohanes 20 ayat 19, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Lihat ya, 3 kisah ini ditulis. Tujuannya, hal apa yang terkandung di dalam peristiwa-peristiwa kebangkitan Yesus itu? Kalau saudara perhatikan,
Perhatikan baik-baik, ada 4 hal yang muncul dalam 3 kisah itu. Yang pertama, kesamaan dari 3 kisah itu, 4 hal. Yang pertama, semua murid itu takut, bingung, kecewa. Takut, bingung, kecewa. Coba saudara lihat, Lukas 24 ayat 2 sampai 5. Lukas 24 ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. 3. Lukas 24 ayat 3. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. 4. Lukas 24 ayat 4. Mereka termangu-mangu. Terus mereka bingung. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu. Tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilau. 5. Lukas 24 ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Ya, saudara lihat. Peristiwa pertama, saudara sudah jelas di situ. Mereka termangu-mangu, mereka ketakutan. Jadi peristiwa dari tiga penampakan Yesus itu, tiga peristiwa kebangkitan ini, saudara ngelihat kesamaannya. Yang pertama itu takut, bingung, kecewa. Saudara lihat di Lukas 24 ayat 17. Lukas 24 ayat 17. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Iya. Mereka berhenti dengan muka yang murung, kecewa, karena mereka mengharapkan Yesus sebagai penyelamat Israel versinya, tapi sayang Yesus mati. Mereka nggak ngerti maksud kematian Tuhan dan kebangkitannya. Terus lanjutkan yang 18. Lukas 24 ayat 18. Seseorang dari mereka namanya Kleofas menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" 19. Lukas 24 ayat 19. Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seseorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." 20. Lukas 24 ayat 20. Tetapi imam-imam, kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan Dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. 21. Lukas 24 ayat 21. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa Dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel, tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Lihat, mereka murung, kecewa, karena Tuhan tidak menjadi seperti yang mereka harapkan. Sekarang lihat di peristiwa satu lagi, Lukas 24 ayat 37 dan 38. Lukas 24 ayat 37. Mereka terkejut dan takut dan menyangkal bahwa mereka melihat hantu. Iya. Lukas 24 ayat 38. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-keraguan di dalam hati kamu?" Nah ini, dari 3 kisah ini kesamaannya apa? Yang pertama, takut, bingung, kecewa, ragu-ragu, terkejut. Ini persamaan yang pertama. Yang kedua, persamaan yang kedua, saudara lihat, adanya teguran. Begitu mereka takut, Tuhan tegur mereka. Lukas 24 ayat ke-5. Lukas 24 ayat 5. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Nah, ada teguran. Terus yang berikutnya, di Lukas 24 ayat 25, Lukas 24 ini orang yang berjalan ke Emmaus, ditegur Tuhan dengan keras, ditegur Tuhan dengan kata-kata keras.
Terus ayat 25, kenapa? Karena mereka mau menjadikan Yesus sebagai raja penyelamat Israel, bukan penyelamat seluruh umat manusia. Terus Lukas 24 ayat 25, lalu ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi." ya, bahasa Inggrisnya foolish people. Coba bahasa Inggrisnya. Oke. Foolish people, kalau di King James diterjemahkan foolish people. How slow of heart to believe all that prophet have spoken. Betapa lambannya hatimu. Betapa lambannya kamu orang-orang bodoh. Kamu lamban untuk mengerti apa yang telah dinubuatkan oleh para nabi. Teguran, ini teguran yang sangat keras. Mereka nggak percaya. Roma 2 ayat 4. Roma 2 ayat 4, maukah engkau menganggap sepi kekayaan, kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Iya, Tuhan sedang menuntun saudara dan saya kepada satu pertobatan yang sempurna. Penyerahan diri total kepada Dia. Tapi kita nih, jujur ya, kita nggak ngerti-ngerti. Kita sudah melihat berbagai mujizat di depan kita. Kita sudah melihat berbagai cara Tuhan lakukan. Hal-hal yang adikodrati, hal-hal yang nggak mungkin Tuhan kerjakan. Tapi tetap aja kita takut, tetap aja kita nggak percaya. Betapa bodohnya kita. Gimana kalau Tuhan tegur kita? Hei, kamu orang-orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Ya, sekarang lihat lagi teguran. Teguran di Lukas 24 ayat 38 dan 39. Lukas 24 ayat 38, akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Iya. Terus, Lukas 24, kenapa kamu terkejut? Kenapa kamu ragu-ragu? Ini teguran 39. Lukas 24 ayat 39, "Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Lihat, ya, ditegur. Murid-muridnya ditegur. Kenapa? Karena mereka nggak percaya. Pertama takut, bingung, kemudian ditegur untuk berbalik. Yang ketiga, masuk dalam satu dimensi pengajaran. Pengajaran dan koreksi. Lukas 24 ayat 6 dan 7. Lukas Ini saudara lihat ya, peristiwa pertama, peristiwa kedua, peristiwa ketiga. Semuanya peristiwa kebangkitan dalam satu hari. Ya. Lukas 24 ayat 6, "Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya. Ingatlah apa yang dikatakannya. Ingatlah firman-Nya. Terus Ingat yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea." 7. Lukas 24 ayat 7, "Hai, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Ya, masuk dalam satu dimensi pengajaran. Lukas 24 ayat 26 dan 27. Lukas 24 ayat 26, "Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ya, terus Lukas 24 ayat 27, "Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi." iya, dia ngajar orang-orang yang jalan ke Emmaus ini. Dia ngajar. Ragu, ditegur, diajar. Saudara perhatiin ya. Lukas 24 ayat 44. Lukas 24 ayat 44, ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku
yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Inilah firman-Ku ketika aku masih bersama-sama dengan kamu. Terus, Yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. lihat komplit nih, komplit ya. Tuhan ngomongnya komplit. Alkitab dalam bahasa Ibrani itu pakai kata tanak. Tanak. Itu merupakan singkatan dari 3 hal. Itu Torah atau Taurat. Torah. Oke. Yang kedua, Neviim atau kitab para nabi. Betul? Ada kitab nabi? Neviim atau kitab para nabi. N depannya. Oke. Yang ketiga, Ketuvim atau berisi tulisan-tulisan seperti Amsal, Kidung Agung, Mazmur, Ayub, itu tulisan. Jadi TNK. Mereka menyebutnya dengan kata Tanak. Alkitab disebut dengan kata Tanak yang artinya terdiri atas Torah, Neviim, dan Ketuvim. Lihat, Tuhan ngomong, ada tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, Torah, kitab nabi-nabi, Neviim, dan kitab Mazmur, Ketuvim. Tuhan bilang, semua ada padaku di dalam Tanak. Terus saya lanjutkan. Tuhan membuka pikiran apa yang telah dia ajarkan selama 3,5 tahun itu. Supaya apa? Supaya tidak ada kebimbangan dan keraguan-raguan lagi. Yang keempat itu ada pengabaran Injil. Kalau pertama saudara bimbang, ragu, saudara ditegur, saudara diajar, tapi saudara tidak mengabarkan Injil, ini tidak komplit. Bangkitan yang saudara percaya tidak komplit. Pengabaran Injil harus ada di dalam hidup saudara. Lukas 24 ayat 9 dan 10. Lukas 24 ayat 9. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Iya, mereka bersaksi. 10. Lukas 24 ayat 10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria itu Yakobus, Ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Setelah mereka takut, ragu, kecewa, ditegur, diajar, bersaksi. Oke, terus ayat 24, ayat 30, Lukas 24 ayat 30 dan 30 sampai 35. Ini bicara soal perjamuan. 30. Lukas 24 ayat 30, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Iya, murid-murid yang jalan ke Emmaus ini nggak tahu siapa dia. Tapi begitu dia memecahkan roti, baru terbuka matanya. Terus? Lukas 24 ayat 31, ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Iya. Terus? Lukas 24 ayat 32, kata mereka seseorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Langsung dia mau bersaksi. Terus 33. Lukas 24 ayat 33, lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dia lagi jalan ke Emmaus, keluar dari Yerusalem. Dia balik arah 180 derajat. Balik arah kembali ke Yerusalem. Bayangin kalau ini sore ke malam.
Itu penyamun, habis Paskah, ada perayaan, itu penyamunnya banyak di situ. Mereka nggak takut, mereka balik arah. Dan mereka siap bersaksi tentang kehadiran Tuhan. Terus ayat 34. Lukas 24 ayat 34, kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lihat ya, terus 35. Lukas 24 ayat 35, lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Nah, sekarang saudara lihat, perjamuan adalah cara Tuhan menyatakan diri kepada saudara. Ini bukan sekedar roti dan cawan yang saudara ambil. Tapi ini adalah cara Tuhan menyatakan diri. Cara Tuhan membuka mata rohani saudara, supaya saudara mengenal kebenaran. Sekali lagi saya bilang, lewat perjamuan ini, Tuhan membuka mata saudara, supaya saudara mengerti kebenaran. Ada di ayat 31. Nggak usah dibaca lagi. Yang kedua, cara Tuhan membuat kita kembali kepadanya, bertobat. Ada di ayat 33. Catat aja. Dan yang ketiga, cara Tuhan buat kita mengubah sikap kita, jadi berani untuk bersaksi. Perjamuan. Kita bilang, lah ini bukan sesuatu yang biasa. Ini cara Tuhan menampakkan diri atau menyatakan diri kepada saudara dan saya. Lewat perjamuan ini mata rohani saudara dibuka. Lewat perjamuan ini saudara bertobat kembali kepadanya. Lewat perjamuan ini saudara bersaksi tentang dia dan jadi orang yang berani. Sekarang saudara lihat yang berikutnya di Lukas 24 ayat 48 dan 49. Lukas 24 ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. 49. Lukas 24 ayat 49, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu dilengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Mereka mau bersaksi, tapi Tuhan bilang, tunggu, sabar. Aku akan memberimu kuasa dulu, baru kamu bisa bersaksi. Pertama kita bingung, kecewa, takut, karena tidak seorang pun murid percaya kebangkitan. Yang ditulis di dalam Alkitab mereka nggak ngerti. Saudara perhatikan, ketika iman ditabrakkan dengan pengetahuan, semua yang ada di Alkitab menjadi keraguan. Ketika saudara mencerna firman Tuhan dengan otak saudara, saudara akan jadi orang-orang yang meragukan firman Tuhan. Saudara bisa lihat di Kisah Rasul 17 ayat 19, 32 dan 34. Kisah 17 ayat 19, 32 dan 34. Saudara lihat ya, si Paulus ini lagi menggebu-gebu bersaksi tentang kebangkitan. Begitu dia ngomong soal Tuhan, orang pada dengar. Begitu dia ngomong soal kebangkitan, semua orang kabur. Kenapa? Nggak lazim. Terus Kisah Para Rasul 17 ayat 19, lalu mereka membawanya menghadap sidang, membawa sidang Areopagus dan mengatakan, bolehkah kami tahu ajaran baru mana yang kau ajarkan ini? Iya, 32. Kisah Rasul 17 ayat 32, ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek dan ada yang lain berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal ini. Next ya. Nggak masuk di akal ya belum ngomong. Ketika saudara ngomong soal kebangkitan kepada orang-orang yang di luar, mereka akan bilang, nggak mungkin. Bukan Yesus yang disalib, orang lain yang disalib. Kenapa? Karena bagi mereka nggak masuk di akal. Bagi mereka itu nggak masuk di akal. Ayat 34. Kisah Rasul 17 ayat 34. Tetapi beberapa orang laki-laki menggabungkan diri dengan dia dan menjadi percaya. Oke.
Tapi ada aja orang yang menjadi percaya. Saudara simak ya, orang Yahudi itu percaya supranatural. Sampai mereka mau lu diem di pinggir kolam, airnya bergejolak, mereka berebut masuk ke sana. Mereka percaya hal-hal supranatural. Tapi mereka tidak pernah percaya dengan yang namanya kebangkitan. Sampai-sampai Maria, saudaranya Lazarus. Waktu Yesus bilang dia nggak mati, dia akan dibangkitkan. Maria bilang apa? Ya, dia akan dibangkitkan di akhir zaman, tapi nggak sekarang. Mereka bilang kebangkitan orang mati itu hal yang nonsens, nggak masuk di akal. Saudara bisa lihat di Yohanes 11 ayat 24, nggak usah dibuka, dicatat aja. Untuk menegur seseorang, ada orang di luar yang butuh pertolongan. Saudara tegur, saudara butuh firman Tuhan. Saudara butuh firman Tuhan untuk mengajar mereka. Karena orang di luar akan bertanya kepada saudara, mana dasar firman? Mana ayatnya? Betapa penting pengenalan akan firman Tuhan. Firman Tuhan yang saudara dan saya santap, itu benar-benar meneguhkan dan menguatkan iman kita akan Yesus sebagai jalan, kebenaran, dan kehidupan. Firman Tuhan saudara dan saya santap itu membuat saudara semakin yakin kalau Yesus itu adalah jalan dan kebenaran dan kehidupan. Pertanyaannya, apakah saudara sudah berjalan di dalam jalannya? Apakah saudara berjalan di dalam kebenarannya? Kalau sudah, baru saudara mendapatkan kehidupannya. Kalau saudara mau bersaksi tentang Tuhan, saudara harus yakin sama apa yang saudara saksikan. Ini kita ngomong dalam ilmu marketing. Seorang marketing harus pede dengan barang yang dia pasarkan. Misalnya, Ibu Wati jual mobil. Misalnya jual mobil listrik. Misalnya mobil listrik. Buat anak kecil punya tuh. Ibu Wati jual itu, misalnya. Tapi Ibu Wati nggak yakin, nggak pede dengan mobilnya, kalau mobilnya ini yang terbaik. Begitu ditanya, perbandingannya apa dengan itu? Ibu Wati bilang, ya nggak tahu, ini empot-potan, kadang nyala, kadang hidup. Begitu mati lampu, token habis. Siapa yang mau beli? Siapa yang mau beli? Kalau saudara nggak yakin sama firman Tuhan, saudara nggak pernah ngalamin firman Tuhan, saudara pasti nggak bisa bersaksi tentang Tuhan. Pasti. Saudara harus yakin dulu ini adalah jalan kebenaran dan hidup. Baru saudara bisa keluar dan jadi saksi dimanapun saudara berada. Gimana cara menyaksikannya? Dengan hidup saudara yang berubah. Gimana orang mau percaya? Hidup lu begitu-gitu aja. Hidup lu gak berubah. Gimana orang mau percaya? Kalau Yesus itu jalan kebenaran dan kehidupan. Gak akan ada orang percaya kalau hidup kita semeraut. Hidup kita kusut. Hidup kita penuh dosa. Siapa yang mau percaya? Saudara simak baik-baik ya. Allah mengasihi saudara dan saya. Amin. Dia rela mencari kita karena kalau kita tidak dicari, kita tidak pernah akan mencari. Betul tidak? Dia rela datang ke dunia mencari kita. Kenapa? Kalau kita nggak dicari, kita nggak bakal pernah mencari. Kita nggak pernah akan cari Tuhan. Dia rela menjadi seperti kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah akan jadi seperti dia. Dia harus jadi seperti kita dulu, baru kita bisa jadi seperti dia. Kalau kita nggak pernah jadi seperti, kalau Tuhan nggak pernah jadi seperti kita nggak pernah jadi seperti Tuhan. Ini luar biasanya kasih Allah. Allah rela turun ke dunia karena saudara dan saya kita rusak total. Sehingga tidak ada cara lain.
Kalau kita udah rusak, kita nggak mungkin bisa cari Tuhan lebih dulu. Kita begitu rusak sehingga Allah yang mulia harus mengorbankan dirinya bagi kita. Kita baru sadar kesalahan kita. Kita baru sadar kesalahan kita ketika kita melihat dampak dari kesalahan itu. Ketika saudara lihat dampak dari kesalahan itu, lihat salib Tuhan, saudara baru sadar kesalahan-kesalahanmu fatal. Orang yang tidak pernah mau berubah, masih terus hidup dalam dosa, rokok jalan terus, bohong jalan terus, budi jalan terus, dosa terus menerus berubah, berguling di situ-situ aja, minum-minum terus, gak berubah. Saya bilang, dia tidak menghargai anugerah yang Tuhan beri. Dia tidak hidup dalam kebangkitan. Saudara simak ya, kalau saudara tidak berubah, berarti saudara belum pernah melihat dampak dari kerusakan. Contoh, simple nih, istri saya selalu ngingetin saya, sen, pakai sen, lampu sen. Nah saya orangnya suka lupa, kalau nikung mindset aja kayak mama. Saya kalau nikung, nikung aja, saya sering lupa. Istri saya selalu ngingetin, Sen, itu yang saya dengar selalu di mobil, sen. Kenapa? Karena saya sering lupa soal sen. Saya kadang-kadang bilang, lu ngomong terus sen. Tapi begitu kita celaka, baru kita lihat, ternyata dampaknya besar. Ngerti gak saudara? Contoh lagi, saudara main HP di mobil, sembari nyetir, saudara pakai kaki nyetir, tangan pegang HP. Saudara mungkin gak sadar dampak kerusakannya. Tapi begitu satu kali miss, saudara lagi seru, tabrakan terjadi. Nenek-nenek meninggal dunia misalnya. Meninggal, tabrakan. Saudara lihat dampaknya. Saudara harus masuk penjara, saudara harus begini, mengalami ini susah. Kenapa? Itu dampak kerusakannya. Kalau saudara nggak ngelihat salib Tuhan, itu dampak kerusakan yang kamu bikin. Kamu nggak akan pernah berubah. Saya ulang sekali lagi. Kalau kamu nggak pernah lihat apa yang Tuhan lakukan di atas kayu salib, kamu nggak pernah bisa berubah. Kenapa? Karena kamu nggak sadar kerusakan yang telah terjadi akibat perbuatanmu. Ada, boleh bisa video nggak? Nggak bisa ya? Nggak bisa, oke, nggak apa-apa. Istri saya sebenarnya bikin video bagus sekali. Tapi nggak bisa, nggak apa-apa. Ini dampak kerusakan, sebenarnya dampak kerusakan. Saudara lihat ya. Misalnya gini, si A punya anak 2, laki-laki. Ini anak berkelahi, bakbuk. Mamanya bilang, stop, anak ini gak mau. Wah, belum puas, ajar terus. Berat. Anak dua-dua. Mamanya bikin apa? Mamanya pukul kaca. Brang! Mamanya berdarah-darah. Baru anaknya stop, nangis. Ini dampak kerusakan. Dan Tuhan telah mengerjakannya bagi kita. Dia berkorban bagi kita. Supaya apa? Supaya kita berhenti dari dosa-dosa kita. Kalau saudara dan saya tidak berhenti dari dosa-dosa kita, mulai hari ini, apa arti kematian Yesus? Terima anugerah, bukan terima barang murahan yang bisa kita pakai kapanpun. Saudara anggap anugerah itu kayak lampu Aladin. Saudara jangan anggap anugerah itu kayak lampu Aladin. Begitu saudara butuh duit, saudara gosok-gosok keluar duit. Anugerah itu bukan begitu. Ketika saudara terima anugerah, saudara mengizinkan dirimu dipakai Tuhan. Saya selalu bilang gini, saya punya handphone. Kalau saya terima, berarti saya berhak sama handphone itu, saya berhak pakai handphone itu sepuas saya. Betul gak? Nah, terima Tuhan itu tidak seperti terima barang.
Kalau terima barang begini, saya kasih barang ke ibu, bu, buat ibu pakai sepuasnya, betul? Tapi ketika saya terima Yesus, ibu menyerahkan diri kepada Yesus. Bukan Yesus yang dipakai oleh ibu, tapi ibu yang dipakai oleh Yesus. Terbalik. Saya berharap saudara bisa ngerti ini. Ketika saudara melihat soal kebangkitan, saudara kaget, saudara nggak percaya. Tapi Tuhan dengan kasih-Nya, Tuhan tegur saudara. Dan Tuhan nyatakan firman-Nya. Begitu firman-Nya sudah dinyatakan, apakah saudara mau menyampaikan firman itu kepada orang lain? Saat terima dia, simak ya, saudara, saya minta saudara simak baik-baik. Saat saudara terima Yesus, saudara sebenarnya kehilangan kontrol atas dirimu sendiri. Saya ulang, saat saudara terima Yesus, sebenarnya saudara telah kehilangan kontrol atas dirimu sendiri. Galatia 2 ayat 20. Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Lihat ya, aku bukan aku lagi yang hidup, tapi udah sepenuhnya milik Yesus. Enggak seperti terima barang. Terima barang kita pakai barang itu. Enggak, terima Yesus kita dipakai oleh Yesus. Kekristenan bicara soal kasih. Banyak orang bilang, wah kekristenan zaman Yesus tidak bicara soal penghakiman, tidak bicara soal pertobatan. Siapa bilang? Yesus itu bicara soal penghakiman, Yesus itu bicara soal neraka. Saudara belajarin benar-benar hanya dari mulut Yesus. Yesus ngomong soal neraka. Dari mulutnya sendiri dia ngomong soal neraka. Soal ratap tangis, kertak gigi. Dia ngomong soal penghakiman. Yesus itu kasih. Tapi jangan dimanfaatkan untuk kepentingan kita. Kalau saudara benar-benar percaya sama dia, serahkan dirimu kepada dia. Saya terharu sama satu hal. Apa yang paling menyakitkan bagi kita, yang kita alami, yaitu ketika orang yang kita kasihi menolak kasih itu, menyangkali kasih itu. Misalnya seorang A punya istri, istrinya bilang gini, sorry, gue tidak cinta lagi sama lo, gue udah cinta sama laki-laki lain. Sakit banget kan? Sakit banget gak? Sakit gak? Sakit banget. Begitu suaminya meninggal, dia kehilangan kasih dari suaminya. Dia nangis luar biasa. Kenapa? Karena suaminya sudah meninggal, gak bisa mengasihi dia lagi. Waduh, itu dahsyat luar biasa. Ketika Tuhan di atas kayu salib, Bapa yang dikasihinya menolak kasih, menolak dia sendiri. Sampai dia bilang, sepanjang hidupnya dia bilang, Bapak. Tapi satu momen di Alkitab dia bilang, Eli lama sabatani. Allahku, ya Allahku, kenapa engkau meninggalkan aku? Kenapa? Karena dosamu membuat Allah meninggalkan dia. Saudara lihat sekarang dampak dari perbuatan kita. Dampak dari perbuatan kita. Masih mau gak kita hidup dalam dosa? Masih mau gak kita hidup cemar? Kalau saudara bilang, saya gak mau hidup cemar, saya mau hidup kudus. Ayo sama-sama kita bergandengan tangan. Kita ikut Tuhan yang benar. Amin. Jangan pernah manfaatin Tuhan untuk kepentingan kita. Begitu kita butuh, kita datang ke Tuhan. Tuhan, saya butuh uang 15 juta. Terus pakai bahasa roh, la. Bukan begitu caranya. Tuhan, saya butuh kesembuhan. Bukan begitu caranya. Serahkan dirimu. Kesembuhan otomatis jadi milikmu. Lakukan apa bagianmu.
biarkan Tuhan lakukan apa bagiannya. Jadilah pemberita firman dimanapun engkau berada. Jadi saksi Tuhan dimanapun engkau berada. Dia telah mati, dia telah bangkit. Saksikan itu kepada orang banyak di luar sana. Kalau hidupmu sungguh-sungguh berubah. Amin.